Shalom semuanya, apa kabar saudara? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Buat yang mungkin sedang sakit, biar Tuhan menguatkan dan memulihkan serta menyembuhkan saudara semua. Nah, hari ini kita akan sama-sama dengarkan renungan singkat, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin kami, membimbing kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti tentang firman-Mu ini dan memperoleh kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, renungan singkat hari ini akan saya sampaikan, saya beri judul Jangan Sakit Hati. Nah, kita sama-sama melihat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi Amsal mengatakan ada kata bodoh. Ternyata orang yang mudah sakit hati itu adalah orang yang bodoh. Tetapi sebaliknya orang yang bijak adalah orang yang mengabaikan itu semua atau tidak mudah sakit hati. Nah saudara, mengapa sebagai orang percaya kita tidak boleh mudah sakit hati? Yang pertama adalah karena sakit hati hanya akan membawa kita kepada yang namanya kehancuran. Ya, hancurnya sebuah hubungan, hancurnya sebuah pekerjaan, banyak hal yang bisa dihancurkan karena rasa sakit itu saudaraku. Karena kehancuran bukanlah apa yang Tuhan kasih buat kita gitu, tetapi sebaliknya Tuhan mau kita senantiasa hidup dalam sebuah kesatuan, dalam hal-hal yang baik selama kita hidup. Berarti saudara, yang pertama, jangan mudah sakit hati, jangan seperti orang yang bodoh, supaya hubungan kita dengan banyak orang tetap baik adanya, tetap rukun adanya, dan tetap damai sama seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama saudaraku. Nah yang kedua, mengapa kita tidak boleh sakit hati? Yang kedua adalah karena sakit hati adalah amarah yang disimpan di dalam hati. Nah maksudnya apa? Di dalam 1 Korintus 13, kita tahu semua itu bicara tentang kasih. Ya, Petrus bicara, Paulus maksud saya bicara tentang kasih di dalam 1 Korintus 13 ini saudara. Nah di ayat yang kelima dikatakan seperti ini, di bagian yang B, tapi kita baca semua tidak apa-apa. Dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti ketika saudara sakit hati tanpa kita sadari, kita sedang menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita. Iya kan? Kita sedang menyimpan rasa dari simpan salah itu, timbullah yang namanya rasa kesal, kebencian, bahkan mungkin dendam yang membuat hati kita tuh kotor gitu. Kita tidak bisa menjaga hati kita tuh jadi bersih gitu saudara. Nah ternyata hal ini bertentangan dengan kasih. Iya kan? Orang yang memilih untuk sakit hati ternyata dia jadi tidak bisa mengasihi. Maksudnya seperti apa saudara? Karena dia cenderung akan menyakiti hati orang lain juga. Ketika dia sakit hati, dia tidak bisa mengasihi orang lain. Dia cenderung menyakiti orang lain juga atas dasar hati yang dia sakiti, hati yang tersakiti itu saudara. Jadi yang kedua, kita tidak boleh sakit hati karena sakit hati bertentangan dengan kasih, karena sakit hati adalah amarah yang disimpan di dalam hati. Nah berikutnya yang ketiga saudara, kenapa kita tidak boleh sakit hati? Karena sakit hati adalah kesalahan kita sendiri. Nah maksudnya apa? Bukankah orang yang buat kita sakit hati yang bersalah? Oke, mungkin mereka bisa melakukan apa saja. Mereka punya hak untuk mengatakan apapun, berbuat apapun semau mereka gitu. Tetapi tugas kita lah yang menjaga hati kita saudara. Kalau kita sakit hati, kesalahannya ada pada kita. Karena kita yang bertanggung jawab terhadap hati kita masing-masing. Iya kan?
Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tugas kita lah yang menjaga hati kita. Hati kita adanya di dalam, saudara. Orang lain tidak bisa menaruh sesuatu di dalam hati kita tanpa seizin kita. Berarti tugas kita lah untuk menjaganya, tugas kita lah untuk menaruh apapun di dalam hati kita, itu terserah kita. Nah, di dalam Matius, saudaraku, Tuhan katakan seperti ini. Ketika itu Tuhan mengatakan kepada orang-orang saat itu, saudara, di dalam Matius 12 ayat 34 sampai 35. Oke, Tuhan katakan seperti ini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kita lihat di sini, saudaraku, bahwa ternyata apa yang meluap dari mulut kita itu keluar dari hati kita. Berarti bukan hanya dari perkataan kita saja, tapi segala tingkah laku kita itu semua berasal dari hati kita. Kalau kita mau dikatakan orang-orang yang baik, kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, kita harus punya hati yang baik juga. Tapi kalau kita masih simpan salah orang lain, kita masih sakit hati, maka gak heran gitu kalau apa yang kita lakukan tuh cenderung hal-hal yang jahat. Perkataan yang keluar juga mungkin perkataan yang jahat, yang menyakiti orang lain. Perbuatan yang kita lakukan juga perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, apakah kita mau terus-menerus hidup dalam kehidupan yang seperti itu? Apakah kita mau terus-menerus melakukan hal-hal yang jahat? Bukankah Tuhan mau kita melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang baik selama kita hidup, saudara? Jadi pada akhirnya, saudaraku, hati kita itu urusannya kita dengan Tuhan. Pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita perbuat adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain, saudara. Jadi kalau ada orang lain yang menyakiti hati kita, kita memilih untuk tidak sakit hati, biarkan Tuhan yang mengambil alih segala sesuatunya. Kita minta Tuhan yang memulihkan hati kita, sehingga biarkan Tuhan yang menghakimi setiap perbuatan-perbuatan orang lain tersebut, saudara. Bukan hak kita. Iya kan? Itu adalah poin yang ketiga. Berikutnya yang terakhir, poin yang keempat. Mengapa kita tidak boleh sakit hati? Yang keempat, karena kita harus mengampuni. Nah, pengampunan ini penting, saudaraku. Seperti berhubungan dengan yang tadi sudah saya katakan, mengapa sebagai orang percaya kita harus mengampuni? Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari dua ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa kita harus mengampuni kesalahan setiap orang yang menyakiti hati kita atau yang bersalah kepada kita, saudara. Siapapun mereka. Kalau memang kita sulit untuk melakukannya, lakukanlah karena engkau mengasihi Tuhan. Lakukanlah karena engkau mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Tuhan. Yang namanya perintah, kalau kita tidak melakukannya, maka kita sedang membuat Tuhan bersedih atau berduka atas apa yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau taat dalam melakukan ayat ini, atau dengan kata lain kita mau taat dengan mengampuni setiap kesalahan orang lain, maka kita sedang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi pilihan ada di tangan kita, saudaraku. Dan ketika kita melepaskan pengampunan, kita memulihkan hati kita sendiri. Kita tetap menjaga hati kita tetap bersih, saudara. Ketika kita lepaskan pengampunan, mungkin sulit ketika kita melakukannya. Mengampuni yang benar-benar berasal dari hati. Tetapi saudara, satu hal yang saudara harus yakini adalah bahwa kalau orang lain, kalau Tuhan saja mau mengampuni setiap kesalahan kita atau kesalahan yang paling berat sekalipun, yang paling parah sekalipun, kalau Tuhan saja mau mengampuni saudara dan saya, Tuhan pun pasti akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bukan? Karena Tuhan tidak pernah memilih pada siapa dia harus mengampuni. Karena Tuhan mati di atas kayu salib untuk semua orang yang berdosa, saudara. Untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti kita tidak punya hak untuk tidak mengampuni orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi saudaraku, 4 hal inilah yang mari kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita belajar untuk tidak mudah sakit hati. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang bukan orang yang bodoh yang mudah sakit hati, tapi menjadi orang yang bijak yang mengabaikan setiap cemooh, apapun bentuknya, meskipun kita mungkin tidak dihargai, tidak dianggap, tidak dianggap atau disakiti terus-menerus oleh orang lain, gak apa-apa. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tapi aku percaya Roh Kudus akan memampukan kami agar kami tidak sakit hati dalam menjalani hari-hari kami ataupun menghadapi orang lain. Tuhan, karena kami tahu Bapa bahwa hidup ini bukan tentang kami lagi, tapi semua tentang Tuhan. Kami mau belajar untuk menjaga hati kami tetap bersih di hadapan Tuhan. Perbarui hati kami ya Tuhan, perbarui hidup kami, agar kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kuserahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.